Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin memaparkan hasil hasil pemikiran dari kami, yang di mana kami di sini akan menawarkan suatu bisnis plan, yang di mana bisnis plan kami ini berjudul Smart Lighting System atau sebuah usaha yang menawarkan sebuah jasa produk teknologi di sebuah lampu yang pintar. Bisa dilanjut? Oke, di sini ada beberapa anggota dari tim saya, tim kami, yang di mana pertama ada Yakub, yang kedua ada Renaldi, yang ketiga ada saya sendiri Hanif Azmi, dan yang terakhir ada Hafiz Restu. Bisa dilanjut? Oke, jadi apa aja sih yang akan kami bahas di pertemuan kali ini? Yang di mana yang pertama ada executive summary, yang di mana di sini akan membahas secara singkat apa sih bisnis kami ini. Yang kedua, business description, di mana tentu saja dari katanya business description, yang di mana di sini kami akan mendeskripsikan bisnis kami dan beberapa fitur-fitur keunggulan dari produk kami. Yang selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Yang selanjutnya ada struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, di sini kami akan menganalisis dari SWOT, yang dimana SWOT ini akan berisi mengenai strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang selanjutnya ada competitor strategi analisis atau analisis bagaimana kita merancang suatu strategi dengan kompetitor usaha yang bidangnya sama dengan usaha kami. Yang selanjutnya ada RAB atau rencana anggaran biaya, dan yang terakhir ada analisis finansial. Ya, bisa dilanjut. Oke, yang pertama, executive summary atau ringkasan bisnis kami. Jadi, di sini kami mengandalkan suatu sistem yang di mana IoT atau Internet of Things, yang di mana yang seperti kita tahu Internet of Things ini merupakan suatu kemajuan yang di mana sering dipakai untuk saat-saat ini. Nah, IoT ini nggak hanya memudahkan manusia saja, tapi IoT ini akan menjadi suatu masa depan yang lebih baik lagi. Nah, makanya di sini kami akan memanfaatkan teknologi IoT ini dengan mengintegrasikan IoT tersebut dengan sebuah lampu. Sehingga lampu kami ini dinamakan Smart Lighting System karena lampu kami ini terintegrasi dengan IoT dan bisa kita kendalikan secara dengan satu sentuhan jari melalui smartphone. Ya, bisa dilanjut. Silakan, Saudara Hafiz. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Smart Lighting System ini merupakan lampu yang terintegrasi dengan sistem IoT yang dapat dikendalikan oleh perangkat mobile, baik itu HP, smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, bisnis Smart Lighting System ini berfokus pada pengembangan, penjualan, dan instalasi sistem pencahayaan yang cerdas dan terhubung. Kemudian bisnis Smart Lighting System ini menawarkan berbagai solusi pencahayaan yang inovatif dan efisiensi energi yang baik, serta dapat menggunakan sensor, perangkat cerdas, dan konektivitas internet. Sistem ini dapat mengatur intensitas pencahayaan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem ini juga mampu untuk memberikan perubahan warna sesuai yang diinginkan oleh penggunanya dengan suasana yang berbeda-beda. Oke. Kemudian berikut ini merupakan prototipe atau contoh dari produk Smart Light System kami, di mana lampunya merupakan lampu LED bulb, kemudian dapat dikontrol melalui smartphone. Kemudian ini merupakan teknologi atau fitur-fitur yang dapat difungsikan oleh Smart Light System produk kami, yaitu scheduling setting, remote control, color adjustment, dan voice control, serta dapat terhubung dengan koneksi jaringan internet dengan frekuensi 2,4 GHz Wi-Fi. Kemudian berikut merupakan alur kerja dari Smart Lighting System kami, di mana Smart Lighting System kami ini terhubung dengan UI testing, software application testing, berupa alat untuk mengontrol Smart Lighting System. Kemudian device ini terhubung dengan gateway yang menghubungkan masing-masing connectivity protocol testing, yaitu LED control,
bisa untuk dimming control, light fixtures, wall control, dan sensor. Terhubung juga dengan sensor. Kemudian lanjut. Kemudian ini merupakan bagian dari smart lighting system diagram, yaitu smart lighting system komponen pencahayaannya berupa berbagai macam lampu yang terhubung dengan wireless wall switch, wireless touch switch, wireless dimmer switch, lamp switch, dan light sensor. Yang semua wireless komponen ini terhubung dengan smart lighting system control melalui cloud untuk terhubung ke tablet, smartphone, dan komputer. Kemudian berikut ini merupakan fitur-fitur yang kami miliki pada smart lighting system, yaitu remote control, yang berarti bahwa smart lighting system kami ini dapat digunakan untuk mengontrol lampu dari jarak jauh melalui device tertentu. Kemudian dimming capability, yaitu program untuk kemampuan untuk mengatur tingkat kecerahan cahaya pada lampu sesuai dengan keinginan pengguna. Dengan adanya dimming capability ini, maka tentunya efisiensi lampu akan semakin meningkat karena disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga akan mengurangi jumlah konsumsi listrik khususnya pada aspek penerangan di rumah pengguna. Kemudian ada juga color control, yaitu sistem pengaturan warna pada lampu yang membuat pengguna dapat mengganti warna sesuai dengan spektrum warna yang tersedia. Kemudian ada juga automated scheduling, yaitu fitur ini berguna untuk mengatur jadwal lampu kapan pengguna menginginkan lampu tersebut untuk hidup atau mati dan menyesuaikan pada aktivitas pengguna. Kemudian ada juga motion and proximity sensors, di mana lampu ini akan bisa hidup dengan sendirinya apabila menerima sensor gerak atau apabila jika ada orang yang bergerak melewati lampu tersebut, maka lampu tersebut akan hidup. Sensor gerak ini juga mampu berguna untuk menekan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan energi listrik di rumah pengguna. Kemudian ada juga voice command atau voice control, yaitu yang terintegrasi dengan Google Assistant dan voice control command protokol lainnya, yang dimana voice command ini dapat mengontrol lampu dengan suara melalui suara pengguna, sehingga tidak membutuhkan perintah dari gadget, hanya melalui fitur suara. Kemudian ada juga energi monitoring for efficiency. Dengan energi monitoring ini, maka pengguna dapat memonitor atau melihat lebih lanjut bahwa seberapa besar efisiensi yang telah dihabiskan dan seberapa banyak energi yang telah dihabiskan oleh smart lighting system ini, sehingga dapat mengetahui efisiensinya. Kemudian lanjut pada selanjutnya, yaitu bisnis model canvas. Yang pertama akan kita bahas adalah dari customer segment, yaitu pada smart lighting system kami ini memiliki target pasar atau segmen pelanggan, yaitu pada residential customers, yang segmen ini terdiri dari pemilik rumah atau seorang yang tertarik dengan peningkatan sistem pencahayaan rumah mereka. Biasanya pengguna residential customer ini termotivasi oleh penghematan energi, kenyamanan, kustomisasi, dan pencahayaan yang dapat diatur oleh mereka. Kemudian ada juga industrial customers, di mana pelanggan industri mencakup fasilitas, manufaktur, gudang, dan kompleks industri. Kemudian selanjutnya ada commercial customer, yaitu pelanggan komersial termasuk pada toko retail, restoran, hotel, dan perusahaan komersial lainnya. Kemudian ada juga smart home enthusiast, yaitu segmen pelanggan yang terdiri dari seseorang atau kelompok orang yang sangat menggemari teknologi pada IoT ini sendiri. Kemudian ada juga sasaran customer segmen kami, yaitu arsitek dan interior design.
Kemudian yang selanjutnya ada value proposition, yaitu nilai yang merujuk pada manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh produk kami pada layanan smart lighting system ini. Di mana value proposition yang pertama adalah energy efficiency, yaitu smart lighting system menawarkan fitur hemat energi seperti peredupan, penjadwalan otomatis, dan deteksi gerakan yang memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi biaya listrik. Kemudian ada pula cost saving, yaitu dengan mengoptimalkan energi dan mengurangi biaya listrik, maka smart system ini akan menghemat biaya pengguna dalam jangka yang panjang. Kemudian ada juga enhance ambience and mood. Karena terdapat kontrol warna dan dimming lighting system, maka pengguna akan dapat mengatur suasana ruangannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menaikkan mood pengguna. Kemudian juga convenience and control, yaitu smart lighting system memberikan pengguna kenyamanan dan kendali jarak jauh karena adanya otomatisasi. Kemudian saluran atau channel distribusi yang kami gunakan untuk mencapai pelanggan yaitu adalah direct sales, online sales, dan retail marketing atau retail partnerships. Di mana direct sales yaitu penjualan langsung dari kami melalui tim penjual kami dan direct dan berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Di mana interaksi ini biasanya kami mendemonstrasikan alat kami dan pelanggan bebas untuk bertanya jawab dan menawarkan produk yang kami jual. Kemudian ada juga online sales, yaitu pembangunan koneksi dengan online melalui platform e-commerce atau situs web yang dapat menjadikan smart lighting system kami ini menjangkau banyak customer di luar sana, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian ada list retail partnerships, yaitu kami akan berkolaborasi dengan mitra retail seperti toko bangunan atau toko lampu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan yang menggambarkan jenis interaksi perusahaan yang kami bangun. Di mana hubungannya kami memilih pre-sale engagement, yaitu proses jual beli sebelum terlibat dengan pelanggan yang berusaha untuk mengedukasi pelanggan. Kemudian ada excellent customer support, yaitu kami akan menyupport pelanggan dengan menawarkan personalized experience dan customized option pada smart lighting system, sehingga nantinya pelanggan akan dapat mengcustomize sesuai dengan keinginan mereka dengan fitur-fitur tertentu. Kemudian ada post sale follow up, yaitu follow up setelah terjadinya penjualan, maka kami akan meminta kritik dan saran. Kemudian ada continuous improvement based on feedback. Kemudian kami nantinya akan meningkatkan improvement berdasarkan feedback atau kritik dan saran dari pelanggan yang telah membeli produk kami. Kemudian yang kelima ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang perusahaan kami hasilkan melalui penjualan produk. Revenue stream yang pertama adalah sale of smart lighting system, yaitu penjualan dari smart lighting system itu sendiri. Kemudian installation service atau biaya dari instalasi smart lighting system itu sendiri. Kemudian ada juga maintenance atau perbaikan dan perawatan untuk pelanggan yang membutuhkan perbaikan nantinya. Kemudian ada juga upgrade and add-ons, yaitu menawarkan upgrade atau peningkatan dari komponen atau fitur tambahan yang akan pelanggan pilih sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Pada sumber daya utama ini atau key resource ini, yang pertama adalah skilled workforce atau tim profesional yang terampil, termasuk pada insinyur, perancang, pengembangan software, dan teknisi
yang memiliki keahlian di bidang seperti teknologi pencahayaan. Kemudian ada juga manufacturing facilities atau fasilitas produksi yang kami miliki dilengkapi dengan infrastruktur dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk smart lighting dalam skala besar. Kemudian ada juga software and cloud infrastructure, yaitu software dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola dan mengontrol sistem pencahayaan pintar kami dari jarak jauh. Kemudian ada juga supply chain, yaitu rantai pasokan yang kuat dan mitra-mitra kami yang dapat meningkatkan kemitraan dan mendapatkan komponen dan bahan yang diperlukan untuk membuat smart lighting system. Kemudian yang ketujuh ada juga key activities, yaitu tindakan atau kegiatan yang perusahaan kami lakukan untuk dapat menciptakan, menghasilkan, dan memberikan nilai pada pelanggan. Key activities yang pertama adalah research and development, yaitu berinvestasi dengan penelitian dan pengembangan pada teknologi kami. Kemudian ada juga product design manufacturing, yaitu membuat produk smart lighting system yang berkualitas tinggi. Kemudian kami juga ada software development, yaitu mengembangkan aplikasi software dan firmware untuk mengontrol dan mengelola smart lighting system. Kemudian ada juga sales and marketing, yaitu kegiatan menjual dan memasarkan produk kami. Kemudian yang ke-8 adalah cost structure, yaitu mencakup semua biaya yang dikeluarkan pada perusahaan kami dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama ada manufacturing and operation cost, yaitu biaya yang terlibat dalam pembuatan smart lighting system kami. Kemudian ada juga sales and marketing cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk pemasaran dan promosi dari smart lighting system. Kemudian ada juga operational cost, yaitu biaya operasional seperti biaya sewa, biaya utility, biaya perlengkapan kantor, asuransi, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian ada juga teknologi infrastructure cost, yaitu biaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk sistem smart lighting system kami. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ada key partners, yaitu hubungan eksternal yang berkolaborasi dengan perusahaan kami untuk bertujuan saling menguntungkan. Yang pertama ada suppliers, yaitu kemitraan dengan pemasok seperti pemasok lampu LED, sensor, sistem kontrol, dan perangkat konektivitas lainnya. Kemudian ada juga teknologi provider, yaitu penyedia teknologi yang bermanfaat untuk mengintegrasikan fitur canggih dan opsi konektivitas di dalam smart lighting system kami. Kemudian ada juga installers and electrician, yaitu pemasang atau ahli listrik profesional yang akan menginstalasi pada rumah-rumah atau pada gedung di setiap pengguna. Kemudian ada juga distributor and retails, yaitu distributor yang membantu menjangkau basis pelanggan yang lebih kuat dan memperluas jaringan pada kehadiran pasar. Kemudian yang terakhir adalah maintenance and support services, yaitu menjalin kemitraan dengan penyedia layanan yang berspesialisasi dalam pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan teknis dapat memastikan bantuan yang cepat dan kepuasan pelanggan. Mungkin itu adalah penjelasan dari bisnis model Canvas Smart Lighting System. Oke, dilanjut untuk struktur organisasi perusahaan kami, yang dimana di sini ada dewan direksi, atau yang bisa dibilang kita bagi aja direktur utama, itu ada CEO, CTO, CFO, atau sebagai lainnya, yang dimana dari direktur utama itu akan membawahi beberapa bagian divisi. Yang pertama divisi riset dan pengembangan atau R&D, divisi pemasaran, produksi, public relation, dan administrasi. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, strategi pemasaran yaitu sebuah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan target dari penjualan itu sendiri.
untuk strategi pemasaran yang kami lakukan itu dengan sebuah inovasi atau pengenalan produk yang baru. Hal itu merupakan sebuah keunggulan dari produk kami, sehingga kami rasa kami akan mendapatkan pasar yang sangat baik dan dapat bertumbuh. Jadi operasi yang akan kami arahkan nantinya itu yaitu fleksibilitas. Kami juga akan menggunakan kombinasi strategi pemasaran yang berbeda, namun fokus utamanya adalah pada strategi diferensiasi. Nah, strategi ini yaitu strategi yang bertujuan untuk membedakan suatu produk atau layanan dari produk serupa lainnya. Ini akan kami tawarkan sebagai inovasi untuk menghadapi pesaing lainnya yang berada di pasar. Ini juga akan memerlukan pengembangan produk nantinya, karena kami mungkin akan menghadapi pelanggan yang unik, dan juga nanti kami akan berusaha untuk mendesain produk dengan sebaik mungkin, juga tetap mempertahankan fitur-fitur, citra merek, kualitas, atau layanan pelanggan yang lainnya. Jadi strategi kami akan berusaha untuk lebih menonjolkan beberapa hal yang baik dari produk kami untuk menghadapi pesaing pasar dengan produk yang hampir serupa dengan produk kami. Baik, yang pertama yaitu segmentasi dan target pasar. Untuk produk kami sendiri ini bertujuan untuk menarik berbagai macam jenis pelanggan. Kami tidak akan berkonsentrasi pada satu segmen tertentu, karena kami rasa wilayah geografis yang berbeda memiliki persyaratan pasar yang berbeda, seperti halnya dunia. Dunia memiliki beberapa iklim yang pada dasarnya itu akan mempengaruhi kebutuhan atau budaya berbeda dari orang-orang atau pelanggan kami. Yang pertama, misalnya kami akan menawarkan di pasar Asia. Kami akan menawarkan smart lighting system ini dengan kombinasi sensor cahaya daripada yang kami tawarkan di pasar Eropa, yang biasanya itu fokus pada suhu. Karena pada benua Eropa itu rata-rata dingin. Jadi dengan adanya sensor suhu ini dapat mempengaruhi dari suhu dari sebuah rumah itu sendiri. Sedangkan di Asia, seperti yang kita tahu, cuacanya kan tropis. Jadi nanti kami akan menggunakan sensor cahaya, jadi dapat mengefisiensi listrik dan juga menghemat energi itu sendiri. Yang kedua yaitu lokasi pemasaran. Seperti yang tadi saya jelaskan, kami berencana untuk menjual produk kami di Asia. Yang pertama itu berpusat di Indonesia. Setelah kami rasa cukup berkembang di Indonesia, kami akan membuka cabang pertama kami di Eropa juga, yang berpusatnya itu di Inggris. Kemudian setelah produk kami udah memasuki pasaran di benua Asia, benua Eropa, kemudian fokus kami lagi itu menuju benua Australia dan Afrika. Karena kami ingin memulai membuka kantor penjualan ini di Indonesia dan Inggris, karena kami rasa pusat dari Asia nantinya itu berada di Indonesia dan juga di Inggris. Nah, setelah kami menetapkan produk kami di pasar, kami ingin memperluas dan membuka kantor lebih luas di seluruh dunia. Karena target utama kami yaitu mendirikan semua kantor penjualan di setiap negara dunia, supaya produk kami nanti akan lebih tersebar lagi dan dapat diketahui oleh orang-orang di dunia itu sendiri. Kemudian ada strategi dengan kompetitor. Seperti di setiap bidang bisnis pasti ada persaingan. Kami telah meneliti banyak hal untuk mengetahui bahwa perusahaan startup lain memiliki ide yang serupa seperti kami. Hal ini baik bagi kami karena dalam persaingan dapat mendorong kami untuk maju dan meningkatkan motivasi untuk menjadi perusahaan yang terdepan. Semakin banyak persaingan, maka semakin banyak kesadaran akan produk.
Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dapat kami lakukan atau pertimbangkan ketika berhadapan dengan kompetitor dalam bisnis smart lighting system, yaitu antara lain yang pertama itu ada penelitian pasar. Kami melakukan penelitian pasar tentang smart lighting system, termasuk tren terbaru, kebutuhan konsumen, dan permintaan pasar. Hal ini akan membuat kita memahami persaingan dan memungkinkan kita untuk mengembangkan strategi yang lebih baik. Kemudian ada inovasi produk. Kami terus meningkatkan produk smart lighting system melalui inovasi dan selalu berupaya untuk mengembangkan fitur-fitur baru, meningkatkan kualitas dan menawarkan solusi yang lebih baik untuk konsumen. Kemudian ada fokus pada kepuasan konsumen. Kami selalu memprioritaskan kepuasan konsumen, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen, dengan melakukan dukungan teknis yang responsif dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, maka produk kita akan dapat dipercaya oleh konsumen. Kemudian berikutnya ada aliansi strategis, yaitu dengan cara mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan yang strategis dengan perusahaan lain dalam ekosistem smart lighting system. Jadi kayak seperti bermitra dengan perusahaan startup lain seperti itu untuk melakukan merger seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada pemasaran yang efektif. Membangun strategi pemasaran yang kuat untuk mempromosikan produk smart lighting system, yaitu dengan cara menggunakan kombinasi media online dan offline yang relevan untuk mencapai target yang kita inginkan. Ini bisa fokus pada manfaat produk, kemudian keunggulan kompetitif, dan kepuasan konsumen yang telah didapatkan. Kemudian yang berikutnya itu ada memantau pesaing, selalu mengikuti aktivitas dan perkembangan pesaing, memperhatikan produk dan strategi pemasaran mereka, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Dengan teknik seperti ini, dengan memahami teknik pesaing seperti ini, kita dapat menyesuaikan strategi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan keunggulan produk kita. Kemudian yang terakhir itu ada terus melakukan adaptasi. Hal tersebut sangat penting karena untuk memastikan kita agar tetap beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan konsumen, dan persaingan pasar. Bisa dilanjut. Oke, lanjut ke bagian RAB atau rencana anggaran biaya. Jadi sebelumnya, nih slide selanjutnya. Jadi untuk produk kami, untuk perkiraan dari biaya produksi ini memakan sebesar 36 juta. Untuk 36 juta ini akan mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada bahan habis pakai sekitar 25 juta. Jadi bahan habis pakai ini akan meliputi bahan produksi dari kita semua, dari produk kami, yang dimana ada sensor, lampu LED, dan lainnya. Yang selanjutnya ada peralatan penunjang yang dimana akan membantu dari produksi kami. Yang selanjutnya ada biaya proses research and development atau dari riset dan pengembangan. Yang terakhir ada biaya lain. Nah, di sini ada note atau catatan yang dimana data di sini hanya untuk sekitar 1 bulan, yang dimana dengan estimasi kita untuk memproduksi barang sebanyak 200 unit. Dan biaya ini akan semakin meningkat untuk kedepannya apabila di proses R&D kita akan memiliki suatu terobosan baru pada produk kami. Ya, bisa dilanjut. Oke, di sini ada analisa ekspres finansial. Yang pertama ada HPP atau harga pokok produksi, yang dimana harga pokok produksi ini akan menggambarkan berapa sih yang harga dari per produk yang akan kita jual. Jadi di sini kita mendapatkan sekitar 180.000. Nah,
dari 180.000 ini kita akan menghitung berapa sih profit yang kita butuhkan. Nah, kami di sini mengambil profit sekitar 120.000 sehingga kami menjual barang sekitar dengan harga Rp300.000 per produk. Dan selanjutnya ada BEP atau Break Even Point, di mana Break Even Point ini akan menggambarkan berapa sih produk yang harus kita jual supaya kita tuh mencapai nilai titik impas. Nah, di sini didapatkan nilai sekitar 91,6 apabila kita bulatkan menjadi 92. Nah, titik impas akan terjadi saat produk kita menjual sebanyak 92 unit. Bisa dilanjut? Nah, yang selanjutnya ada BNC ratio, yang di mana BNC ratio ini akan menggambarkan, apakah dari penjualan kita atau kita memproduksi dari, produk teknologi akan mencapai untung atau enggak. Nah, faktor atau indikator yang menggambarkan bahwa produk kita untung ini apabila nilai tersebut lebih dari 1. Nah, kita mendapatkan nilai sekitar 1,66 berarti dengan kesimpulan kita itu dengan melakukan suatu usaha ini bisa dikatakan untung. Nah, selanjutnya dengan keuntungan yang kita dapatkan dari produksi ini bernilai sekitar 240 juta. Yang dimana tadi kita mengestimasikan bahwa dalam 1 bulan kita memproduksi sekitar 200 unit, dengan 200 unit itu terjual dengan keuntungan sekitar 120.000, maka kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp224 juta. Nah, payback period ini akan menggambarkan berapa kali sih kita melakukan produksi supaya itu mencapai suatu keuntungan. Nah, dikatakan bahwa kita harus melakukan suatu produksi sebanyak 4 kali supaya mencapai keuntungan dari produk kami ini, sehingga didapatkan dengan kesimpulan bahwa omset per produksi dari produk kami ini mencapai nilai sekitar Rp60 juta. Ya, bisa dilanjut. Oke, sekian pemaparan dari bisnis segmen kami mengenai smart lighting system. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.